Hai, kalian udah pernah baca buku ini belum? Atau buku ini? Kalau belum, sini-sini saya ceritain. Perkenalkan, nama saya Laili Fajranisa. Di sini saya akan menceritakan kedua novel ini. Oke, kita mulai dengan novel Angels and Demons. Novel pertama yang kenalin saya dengan Robert Langdon. Bayangin nih, Langdon lagi santai-santainya di rumah, tiba-tiba ditelepon nih sama seorang dengan logat Swiss yang kental banget dan yang panik banget. Yang nelpon namanya Maximilian Kohler, Direktur CERN, Pusat Penelitian Partikel Terbesar di Eropa. Dan dia bilang ada sesuatu yang urgent banget. Langdon langsung diangkut pakai pesawat jet super canggih yang cuma butuh 1 jam dari Boston ke Swiss. Bayangin guys, teknologi secanggih itu. Wow. Kemudian setelah itu pas nyampe di CERN, Langdon langsung disuguhi pemandangan yang bikin trauma. Soalnya di sana ditemukan mayat Leonardo Petra, fisikawan jenius dengan kondisi yang udah ngeri banget. Dan yang paling serem, tau gak sih? Di dadanya ada simbol Illuminati yang dibakar pakai alat pembakar besi. Wow, itu super menyeramkan banget guys, karena ini bukan simbol biasa, itu simbol Illuminati. Yang simbol Illuminati itu merupakan suatu ambigram atau seni tulis yang bisa dibaca dari dua arah yang berbeda. Dan simbol Illuminati ambigram itu super langka banget karena cuma ada 4 yang pernah dibuat di dunia, dan itu salah satunya ada di dada korban pembunuhan. Langdon pun sangat kaget karena Illuminati itu organisasi yang harusnya udah punah sejak abad ke-17, tapi kok bisa ada di sana? Masalah baru muncul. Ternyata Leonardo Petra sama putrinya ini lagi ngerjain proyek rahasia yang super duper bahaya banget. Mereka berhasil bikin antimetri dan tabung antimetrinya itu hilang guys. Tepat banget sama pembunuhannya ini kan. Nah, masalah itu tersebut langsung membuat waspada banget. Ini bukan main-main, soalnya antimetri itu kebalikan dari materi biasa yang kalau ketemu mereka bisa saling hancur dan ngeluarin energi yang luar biasa yang kayak meledak gitu. 1 gram antimetri itu bisa ngeledakin area seluas 1,5 km. Intinya kayak meledaknya Hiroshima dan Nagasaki dulu guys. Nah, jadi di sini Leonardo nggak sendiri buat menyelidiki kematiannya. Dia juga ketemu sama putrinya si Leonardo ini, namanya Vittoria Petra, yang juga ilmuwan biofisika. Dia ikut menyelidikin dan jejak-jejak dari pembunuhan tersebut mengarah ke Vatikan, kota yang sedang ada pemilihan konklave atau paus baru karena paus yang dulunya udah meninggal. Dan pas mereka nyampe ke sana, kacau banget guys, karena 4 kardinal ditemukan mati. Di sinilah kemampuan simbologi Langdon diuji habis-habisan. Dia harus mengikuti Path of Illumination atau jalan rahasia yang dibuat Illuminati zaman Galileo, tersembunyi dalam karya seni dan arsitektur Roma. Nah, plot twistnya lagi, kalian tahu nggak siapa yang bunuh? Siapa orang dibalik semua ini? Karena di awal kita mengira bahwa itu Illuminati, karena di dada ilmuwan itu ada simbol Illuminati yang terbakar. Tapi bukan guys, ini sebenarnya orang yang paling dekat dengan gereja, yaitu Camerlengo Carlo Fonseca, orang yang paling suci dan dipercaya di Vatikan. Kok bisa orang yang paling dekat dengan gereja yang paling suci, dianggap suci, ternyata adalah dalang dari semua ini? Dia bukan cuma ngebunuh ilmuwan itu, membawa pergi antimetri, tapi dia juga yang membunuh paus terdahulu guys. Kita benar-benar nggak bisa mendebak seorang dari covernya aja guys. Oke. Karena, dan tau nggak kenapa dalamnya orang ini membunuh paus dan merencanakan semua rencana gila ini. Dia meracuni paus dengan heparin karena nggak setuju sama kebijakan paus yang menurut dia terlalu liberal, yang menurut dia terlalu bebas, nggak sesuai sama agama, dan udah masuk sains banget. Dia nggak setuju. Dia cuma pembunuh bayaran buat bunuh semua calon kardinal tersebut, dan semua ini dia lakukan karena fanatisme agama yang udah kebinget banget. Oke, jadi cerita kedua kita lanjut ke The Lost Symbol, petualangan Langdon yang lebih personal dan lebih misterius. Nah, di sini ceritanya dimulai dari Langdon dapat undangan mendadak buat ngasih kuliah di gedung Capitol Amerika, Washington DC. Undangannya itu dari sahabatnya sendiri, yaitu Peter Solomon ini, dan kemudian setibanya untuk memenuhi undangan tersebut ditemukannya tangan terputus yang ditata rapi kayak ritual kuno. Dan itu bukan cuma dipotong sembarangan guys, ada tato-tato misterius yang ternyata ada peta-peta menuju Ancient Mysteries, rahasia kuno yang konon
bisa ngasih manusia kekuatan setara dengan Tuhan. Wah, gila nggak tuh? Nah, yang ternyata yang potongin tangan dari Peter Solomon tersebut adalah Maal, pria yang tubuhnya gede. Itu dia gambarkan gede, penuh dari tato dari ujung kaki sampai leher. Cuma anehnya bagian atas kepala kosong, dan di sana nyatain kalau dia berencana ngisi bagian terakhir kepalanya itu dengan tato yang melengkapi transformasinya. Longden dibantu sama Catherine Solomon lagi nih. Kan waktu Angels and Demons dibantu sama Victoria. Sekarang di sini dibantu sama Catherine Solomon, adik Peter yang juga ilmuwan Gnostic Science. Nah, si Robert Longden sama si adiknya berkeliling ke Washington DC ngejar petunjuk dari satu landmark ke landmark lainnya. Ada gedung Capitol dengan lukisan apoteosis Washington di bawahnya, terus Washington Monument di Washington yang ternyata punya ruang rahasia namanya House of the Temple. Bahkan kemudian kejutan yang lebih shock lagi, yang saya spoiler sebelumnya, ternyata Maal adalah Zachary Solomon, anak Peter yang dikira udah mati di penjara Turki. Dia mengubah dirinya secara ekstrim dari operasi plastik, tato seluruh badan, bahkan pola pikir yang benar-benar bahasa kita berubah. Jadi si Maal ini, atau kita bisa sebut dia Zachary, ini udah terobsesi banget sama kekuatan supranatural. Dia percaya dengan mengorbankan bapaknya sendiri, si Peter Solomon, dalam ritual di House of the Temple, dia bakal dapat kekuatan ilahi yang paling tinggi. Ceritanya, Longden berhasil mengungkapkan kebenaran sesungguhnya bahwa Ancient Mystery yang dicari sama anaknya Peter Solomon ini bukan formula magic atau mantra sakti. Ini tentang memahami bahwa setiap manusia udah punya potensi ilahi dalam dirinya. Jadi guys, setelah saya membaca kedua novel ini menyadarkan saya bahwa ini bukan cuma novel yang hiburan dan buat saya begadang dalam membacanya. Mereka merupakan novel sebagai pengingat bahwa ilmu humaniora, terutama filologi, punya aplikasi dunia nyata yang luar biasa. Di Angels and Demons, Robert Longden membaca dokumen Latin kuno di arsip rahasia Vatikan, mengerti dengan simbol abigram dan menginterpretasi karya seni Renaissance dalam konteks sejarah. Bahkan di luar simbol, Robert Longden membaca sandi-sandi Masonik, teks Yunani kuno, bahkan referensi Alkitab yang tersembunyi. Ini nunjukin kalau filologi itu ilmu hidup, bukan cuma soal menghafal bahasa mati atau teks-teks kuno, tapi tentang memahami bagaimana makna bertransformasi lintas waktu dan budaya. Setiap simbol, setiap teks kuno punya lapisan makna yang cuma bisa diungkapkan lewat analisis filologi yang tepat. Di sini kita belajar bahwa memahami masa lalu adalah kunci untuk memecahkan misteri masa kini, masa modern, masa depan. Dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan kekuatan simbol, bahasa, dan pengetahuan budaya, karena kadang kebijaksanaan kuno menyimpan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan modern. Sekian, terima kasih.